Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man nuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuna ila hubbika. Allahumma ij'al hubbaka habba ilaina min amwalina wa auladina wa minal ma'il barati amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh masjid An-Najm, para shaimin shaimat rahimakumullah. Setiap pada subuh selama di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki hari yang ke berapa? 18 ya? Apa 19? Hari yang ke 19. Yang jelas sudah separuh lebih kita melakukan puasa dan melakukan berbagai amaliah-amaliah Ramadan yang mudah-mudahan segala aktivitas yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai pemberat amal-amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang rasa iman, rasanya iman. Dalam menghadapi kehidupan itu kita mengalami berbagai rasa ya. Kalau kata permen ada katanya manis, asam, asin, ramai rasanya. Nah, kita juga ada mengalami mungkin rasa pahit, rasa sedih, rasa senang. Kira-kira rasa yang paling banyak disukai oleh kita itu rasa yang mana itu? Asin apa pahit apa manis? Rasa yang paling banyak disukai umumnya adalah rasa manis. Tetapi rasa-rasa yang lain juga diperlukan. Kadang-kadang kurang asin, anyep temen. Kakek asin, kasinan. Jadi ya memang secara umum perasaan atau apapun yang dianggap terbaik ya yang tengah-tengah gitu kan. Khairul umuri awsatuha. Segala hal itu terbaik itu tengah-tengahnya. Tetapi dari berbagai jenis rasa tadi ada rasa pahit, ada asin, ada manis, ada mungkin juga asam kecut, ada senang susah. Ternyata kita mengakui bahwa rasa yang paling disukai itu rasa manis. Dan ternyata iman juga ada manisnya. Pertanyaannya, kalau manis itu bahasa Inggrisnya yang disebut dengan sweet, maka disebut kenangan manis, sweet memory gitu. Sweet memory, kenangan manis. Kalau kira-kira bahasa hadis atau bahasa Qur'annya apa? Manis. Pernah dengar apa enggak? Belum ada yang pernah dengar? Contoh? Ya. Kalau ya, maka hari ini dengarkan dan camkan baik-baik, lalu simpan dan pahami serta laksanakan. Jadi dalam hadis ini tadi ada yang menyebut bahwa itu hadis riwayat Bukhari, manis itu halawah. Halawah. Bahasa Arab juga kalau disebut dengan permen manis itu halwa. Saya ingat persis pernah di Raudhah itu di Masjid Nabawi. Itu di samping makam Rasul itu ada seorang penjaga itu. Kemudian saya berikan permen itu. Ada halwa, halal. La.
Enggak. Saya kasih permen. Biasanya katanya tipsnya orang Arab itu kalau supir apa senang dikasih permen itu manis itu. Halwa. Tapi dia menolak alasan karena saya sedang bekerja. Sedang bekerja dikasih permen saya nggak mau. Barangkali dianggap suap itu apa itu. Padahal saya sudah berada di Raudhah, sudah berada di samping makam Rasulullah. Saya kasih orang itu nggak mau. Barangkali kalau saya di luar lagi tidak kerja saya mau gitu. Tapi kalau supir-supir itu yang awal itu kasih permen seneng banget itu. Permen apa Kopiko dari Indonesia. Kemarin dulu sebelum kita berangkat haji ada yang menyarankan bawa permen yang banyak. Kasih kan gitu. Jadi halwa bahasa hadisnya adalah halawah. Yaitu diambilkan dari sabda Rasulullah SAW. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Jadi kita beriman itu diusahakan itu manis. Sekarang kita tadi senang rasa manis, ya bagaimana supaya kita dalam beriman itu rasanya manis. Kalau kita imannya karena mendapatkan kemanisnya iman, pasti akan nyaman dan senang. Karena tadi dikatakan semua orang suka rasa manis. Maka Rasulullah SAW memberikan tip salasun, ada 3 hal. Man kunna fihi, barang siapa yang 3 hal itu ada dalam orang itu, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan dengan 3 hal itu manisnya iman. Nah, maka sebaiknya, ya bukan sebaiknya, ya harusnya ini kita hafal lah di sini. Ya, sederhana. Jadi salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal ya. Kalau misalnya secara tekstual nggak hafal ya maknanya lah. Penting yang hafal lah gitu. Ada 3 hal. Barang siapa yang 3 hal itu ada dalam dirinya, wajada bihinna halawatul iman, maka dia dengan 3 hal itu akan mendapatkan rasanya manisnya iman. Apa itu 3 hal itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu adanya Allah dan Rasulnya itu lebih disenangi, lebih dicintai. Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dicintai melebihi keduanya, melebihi selain keduanya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dicintai. Makanya di awal kajian selalu saya bacakan doanya. Jadi tadi doanya adalah Allahumma inna, kalau kita orang banyak, Allahumma, kalau sendirian Allahumma inni ya, Allahumma inni as'aluka. Tadi yang agak panjang di belakang sendiri doanya apa kira-kira tadi? Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon cintamu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon jadikanlah aku bisa mencintaimu. Wa hubba nabiyyika, dan mencintai nabimu. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubbal amalil ladzi yuballighuna ila hubbika, dan kami mohon dibuat menjadi mencintai amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kami, menyampaikan kami kepada cintamu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon, kami mohon dijadikan mencintaimu itu ahabba ilaina, paling kami cintai, melebihi min amwalina, mencintai harta-harta kami, wa auladina, dan anak-anak kami, wa minal ma'il barodi, dan melebihi cinta kami kepada air yang sejuk. Nah ini jadi tip pertama, kalau ingin merasakan nikmatnya iman, itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi lainnya. Tadi sepintas saya mendengarkan nasihat ataupun tausiahnya Ustaz Khalid Basalamah. Diceritakan ada 2 orang pemuda usia 17-an. Saya lupa tadi karena memang potongan pendek sambil sahur, juga sepintas. Tapi anak muda ini tidak bisa berjalan. Apakah karena luka dalam peperangan atau karena lumpuh? Yang diceritakan sepintas bahwa dia tinggal sama ibunya. Lalu pada suatu kali setelah selesai perang Uhud, karena dalam perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan di akhir perang, kemudian untuk
membalikkan keadaan. Itu kan setelah orang-orang Quraisy itu menang perang Uhud, mereka pulang. Tapi supaya tidak terkesan orang Islam kalah, maka Rasulullah memanggil para tentara yang pada perang Uhud supaya datang untuk mengejar musuh yang pulang itu. Lalu dua kakak beradik ini mengatakan, bagaimana kita bisa mendatangi masjid panggilan Rasulullah ini? Gini aja deh, karena dua-duanya nggak bisa berjalan. Kamu tarik aku, nanti gantian aku tarik kamu. Itu adalah suatu cinta yang luar biasa. Karena kalau kita sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, pastilah semua aktivitas peribadatan kita akan terasa enteng. Bahkan ada pepatah bahasa Indonesia kan yang sangat terkenal itu, kalau cinta sudah melekat, belek lancung rasa coklat itu katanya. Warnanya kan coklat itu. Ya, itu seperti itu kondisinya. Sehingga kalau kita merasakan bahwa sholatnya siapot, ya memang sholat berat itu ya. Bahkan kalau nanti bisa jenengan baca di Google nasihat Buya Hamka yang sangat terkenal itu, tentang misalnya kalau sholat subuhnya terjaga, tanda imannya terpelihara gitu, dan sebagainya, banyak di situ. Jadi gampangnya bahwa ya pertama karena kita kalau melihat kepada contoh pemuda tadi, usahanya memang paksa. Karena kita tahu bahwa setiap hari kita harus berjuang melawan setan. Yang kendaraan dipakai setan adalah nafsu kita. Jadi memang harus perang tiap hari melawan rasa abot. Padahal tadi di ayat yang kita baca dari roh pertama tadi, ayat apa tadi? Ayo, ayat yang tadi di pertama, rakaat pertama. Surat apa? Kayaknya surat Al-Isra apa ya? Iya, jadi itu aqimis sholata, dirikanlah sholat liduduki syamsi ila ghasaqil lail, dari mulai terbit matahari sampai tengah malam. Lah lupa ayat berapa, dihafalkan aja. Kalau nyari nanti di Google misalnya katakanlah tentang dalil sholat tahajud misalnya. Ya. Jadi ada kata-kata kan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di sebagian malam maka bertahajudlah sebagai tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Karena insyaallah bisa jadi nanti Allah akan memberikan kepada kita posisi yang mulia, yang terpuji. Bahkan maka kalau mengikuti tausiah Ustaz Adi Hidayat, orang yang sholat tahajud itu disiapkan ada berapa? 4 hal apa ya. Jadi yang pertama apa? Akan diberikan kedudukan yang mulia, yang terpuji. Yang kedua akan diberikan jalan keluar dari segala persoalan, karena di situ ada kata-kata wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan banyak hal lagi. Jadi kembali kepada bagaimana kita bisa merasakan iman itu manis. Yang pertama tadi apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai melebihi lainnya. Karena kita oleh Allah kan diberikan nafsu, rasa senang juga, keinginan untuk meroleh hal-hal yang kita senangi itu. Lalu bagaimana atau apa buktinya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kan begitu. Kadang-kadang kamu cinta sama Allah, cinta apal nyong, lagunya juga apal, anak TK juga apal. Pertama aku cinta Allah, kan begitu. Kedua aku cinta Rasulullah. Ketika sayang ibu bapak, itu jalan menuju surga. Itu lagu anak TK, anak TPK gitu. Apal lah. Tapi kira-kira tandanya atau bagaimana caranya kita mencintai Allah dan Rasulnya itu? Kira-kira caranya bagaimana?
Petunjuk Allah bagaimana? Kalau teksnya berbunyi bagaimana? Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Al-Quran memberi petunjuk bagaimana cara mencintai Allah. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka dari pernyataan ini dapat kita simpulkan, pokoknya apa yang dikerjakan Rasulullah kita ikuti, meskipun ada sering itu di share di YouTube, di Instagram atau di medsos atau di mana, misalnya apa, amal yang dicintai oleh amal yang paling dicintai Allah bukan sholat. Ada itu. Karena apa? Sholat itu hanya kamu kembali kepada dirimu sendiri untuk kepentinganmu. Kita sholat yang tengah malam, sholat tahajud, ya dewekan. Amal yang paling dicintai Allah bukan puasa. Puasa ya dewekan, gitu. Tapi amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau memberi makan orang lain. Seakan-akan kalau kita salah memahami, tidak menggabungkan dengan hadis tadi, dengan ayat tadi yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni itu, nanti ya amal yang paling dicintai Allah kan kita yang cerdas, yang paling dicintai aja. Kita baik pada orang lain, membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Salatnya ya ala kadarnya lah. Yang penting sing wajib-wajib bae. Puasanya ya sing wajib-wajib bae lah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah begitu? Tidak kan? Rasulullah semuanya dia kerjakan semampu mungkin. Perkara dermawannya jangan ditanya seperti apa. Perkara sholat tahajudnya jangan sampai ditanya seperti apa, luar biasanya. Perkara apa tadi misalnya sholatnya apapun lain-lainnya luar biasa kan. Maka menurut saya memahaminya bahwa dengan kombinasi ayat ini dan tadi pernyataan tadi, ya pokoknya kita berusaha pertama tentu mengetahui, memahami bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Rasul dalam hidupnya, apa saja yang dilakukan. Kita berusaha fattabi'uni, kita mengikutinya ya semaksimal mungkin. Kita tentu kemarin berdasarkan cerita yang sudah saya sampaikan, memang dengan keterbatasan seseorang, ada yang kadang mungkin punya tekad, aku orang bojo lah, nanti malah menghalangi aku beribadah pada Allah misalnya. Karena ya, yang satu lagi aku harus puasa terus pokoknya bendina lah, yang satu nyong harus sholat bengi terus setiap malam. Ya enggak, itu mungkin karena keterbatasan ya. Tetapi kemarin sudah disinggung bahwa menurut Gus Baha, kalau orang tiga ini bukan karena merasa terbatas kemampuannya, tapi justru karena merasa, lah kalau Rasulullah dosanya sing ngurung dilakukannya bisa dimaafkan, loh kita kan enggak ada. Berarti kalau menurut saya amalan kalau kita sudah seperti Rasulullah masih kurang gitu bahasanya. Maka saya tambah lah yang lebih kuat lagi. Sampai akhirnya ditegur bahwa tidak ada yang lebih mengenal Allah melebihi Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap beristri, bahkan lebih dari satu. Rasulullah tetap terjaga, tidak salat tahajud semalam, ya tetap tidur, tidak salat tahajud semalam suntuk. Ya tetap berpuasa, ya berbuka. Artinya tidak tiap hari berbuka, bahkan Rasulullah tidak tiap hari berbuka ya, bahkan menyatakan bahwa puasa yang terbaik itu memang tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Tapi Rasulullah mengamalkannya puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Tetapi di riwayat yang lain juga bahwa selama bulan Sya'ban itu lebih dari itu, sehingga seakan-akan satu bulan penuh dia berpuasa. Mestinya kalau kita sudah misal sampai tahapan cinta kepada amal-amalan, ya akan ringan. Jadi tidak akan berpilih lah sing penting sing wajib-wajib bae lah. Oh sing kae ora pengen seneng Gusti Allah, kan enggak begitu. Itu yang pertama. Jadi ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasulullah paling dicintai. Dan tipsnya dan petunjuknya sama Allah diberikan, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ya ikuti aku gitu. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Juga yang kedua yang sering kita juga diajarkan oleh Rasulullah, kita banyak-banyak berdoa. Di antaranya doa yang tadi yang panjang tadi, juga diambil doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga termasuk doa minta cinta. Kenapa?
Karena ada ungkapan mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikru. Barang siapa mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Nah, mencintai Allah maka disebut dengan zikir atau mengingatnya, menyebutnya gitu kan. Bersolat kepada Rasulullah itu tanda cinta. Nah, jadi man ahabba syai'an katsura dzikru. Ada lagi tentang cinta ungkapan yang lain, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu dia akan menjadi hambanya. Abd, hamba itu orang yang tidak punya hak prerogatif menentukan nasibnya sendiri. Artinya dia akan mengikuti, menuruti apa yang tadi disampaikan, yaitu termasuk ya mengikuti apa yang Allah mau, mencegah, meninggalkan yang Allah larang. Kira-kira seperti itu. Itu tanda dari cinta. Maka kalau kita bicara cinta ya seakan-akan kalau seperti hanya sebatas orang dengan orang, ya enggak, justru kita harus memahami cinta. Sehingga sering disampaikan kalau kita tidak bisa menempatkan cinta itu dengan tepat, jangan-jangan kita termasuk nanti orang-orang yang Allah benci dan masuk ke neraka. Itu yang pertama, unsur manisnya iman bisa diperoleh dengan menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai, sehingga melakukan apa yang Allah ajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah akan terasa ringan karena cinta. Saya pernah nemeni seorang itu dari Kebarongan ke Karangtalun Karangtalun sana Projati udan-udan karena teman saya mau menemui calon istrinya, enteng bae lah sing ngerti kati seneng buri gitu. Nginep di sana gitu. Itu kalau cinta. Jadi kita betul-betul bahkan sering diuraikan dalam contoh-contoh yang drama cinta atau luar biasa dahsyatnya cinta. Nah, kita mudah-mudahan bisa menempatkan cinta kita yang terbesar, tertinggi untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau cinta kepada lain kok menghalangi itu ditinggalkan gitu. Kemudian yang kedua dalam hadis tadi disebutkan adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Supaya kita cintanya kepada Allah dan Rasulnya juga terasa memberi sebutan iman menjadi manis. Tips kedua adalah mencintai seseorang. Jadi kita mencintai seorang bisa juga menjadi merasakan manisnya iman. Syaratnya cintanya hanya karena Allah. Istama alaihi waftaraqa alaihi. Berkumpul bertemu ya karena Allah, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena wajah cantik gantengnya. Karena kalau cinta kok mencintai seorang bukan karena Allah, cinta karena harta, hartanya belum hilang, hartanya udah habis, belum habis, cintanya kadang sudah habis. Atau kadang-kadang hartanya habis duluan, nggak cinta lagi kan gitu. Cinta karena wajah cantik dan ganteng, akhirnya wis delabai loh. Cantik kan ora awet, ganteng ora awet. Paling-paling ya pirang tahun lah. Kau wis kaki ini ya seorang cantik maning. Maka cara-cara para ustadz ngomong sote, kalau ingin mencari cintanya aja jangan cari karena cantik jelek tok, yang jelek aja malah awet, jelek terus gitu. Awet banget terus cantik terus ganteng gitu. Jadi mencintai seorang hanya karena Allah. Bahkan dalam hadis lain, orang yang mencintai seorang dalam hari ini jangan selalu dihubungkan bahwa berarti lawan jenis, bukan ya. Karena ada dicontohkan Rasulullah mencintai Muadz bin Jabal kalau nggak salah, mengatakan ana uhibbuka fillah. Nah, dalam hadis lain mencintai seorang karena Allah termasuk kelompok orang yang 7 kelompok yang bakal mendapatkan perlindungan di hari kiamat, yaitu 7 hafal nggak ya? Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, yang ketiga harus hafal loh, jangan sampai kita nggak ada sama sekali. Syabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh kembangnya senantiasa beribadah kepada Allah. Yang keempat, yang tadilah bolehlah, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftara alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, pemuda sudah tadi, rajulun yatasaddaqu bi yaminihi fa akhfaha an shimalihi,
fa akhfa hatta la ya'lamu shimaluhu ma yaf'alu yaminuhu. Orang yang memberikan sedekah dengan tangan kanannya dengan sembunyi-sembunyi sampai digambarkan tangan kirinya saja nggak tahu. Sedekah sembunyi-sembunyi. Yang keenam, ada 7 nih masalah ini. Rajulun da'at humra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhullah. Orang yang dirayu lawan jenisnya untuk berbuat maksiat lalu dia menolak karena dia takut kepada Allah. Yang terakhir, saya lupa benar-benar yang terakhir ini. Yang terakhir apa ya? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu mengingat dosa-dosanya dan dia berlinang-linang air matanya. Itu 7 kelompok itu diantaranya salah satunya adalah yang tadi yang bisa merasakan manisnya iman, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang ketiga, jadi ada 3 ya. Jadi petunjuk Allah supaya kita merasakan imannya itu rasanya enak, manis, lezat, nyaman, menyenangkan. 1, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai melebihi lainnya. Yang kedua, mencintai seorang hanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ini kalau nggak salah hadis Bukhari, yaitu benci, sengit kepada atau bila dikembalikan kepada kekafiran, semua jenis kekafiran. Karena dalam pemahaman kita kafir itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah kafir nikmat, yang kedua kafir hakiki, dalam arti nggak percaya sama ajaran Allah. Jadi pokoknya benci dikembalikan kepada kekafiran. Dan kita mengetahui dalam sebuah hadis, salah satu penyebab masuk seorang ke neraka adalah karena mengingkari nikmat, kufur nikmat. Kalau ibu-ibu dikatakan yakfurnal ashir, yaitu mengingkari atau tidak bisa mensyukuri nikmatnya keluarga. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Yang dimaksud yakfurnal ashir itu apa? Tapi ini memang spesial disebut untuk ibu-ibu ya. Kalau yang bapak-bapak tidak disebut di situ. Yaitu kalau ada suami berbuat baik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, gara-gara 1 kesalahan saja, lalu istrinya mengucap bapaklah tidak pernah. Masa rika lah selalu gawe susah haringnya. Bapaknya ora tahu nyeneng nanyong. Orang tahu membahagiakan, kan hilang kabeh tadi yang 20 tahun itu. Hati-hati ibu, kalaupun itu lagi kesel marah kayak apa, jangan saya pernah keluar jenengan lah tidak pernah berbuat baik, tidak pernah menyenangkan dan sebagainya. Jangan pernah kata-kata tidak pernah, apalagi kata-kata atau selalu gitu ya. Jenengan mesti selalu. Nah itu. Jadi 3 tips ini yang mudah-mudahan bisa kita pahami, kita laksanakan supaya kita bisa sebagai orang beriman itu terasa indah, terasa enak, terasa manis. Tetapi kalau melihat kepada cerita dari Ustaz Khalid Basalamah tadi, itu tahapannya gitu ya. Ada tahapannya. Kalau saya juga mencoba memahami, menyimpulkan dari yang sudah sering saya sampaikan, mulai kaitannya bagaimana supaya kita bisa tadi hubbal amalil ladzi yuballighuna ila hubbika, mencintai amalan yang bisa menyampaikan kita menjadi cinta kepada Allah. Itu tahapannya pertama adalah dipaksa. Tadi kan anak tadi paksa, ya wis geret luar biasa, paksa diri. Itu termaksud saya menyimpulkan dari perintah sholat yang diawali dari umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin.
perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribu ala tarkiha wahum abna'u asyri sinin. 10 tahun sudah dibiasakan, 7 tahun diingatkan, Hilman sholat, sudah sholat belum? Ayo sholat, dari umur 7 tahun. Berarti kalau sehari 5 kali, 7 tahun berapa kali itu sudah? Itu masih ada potensi 10 tahun masih suka ninggalin sholat. Kata Rasulullah, wadribu, suruh disabet. Tentu dengan berharap bahwa kalau dipaksa-paksa seperti itu, lama-lama nanti akan terbiasa, kemudian mudah-mudahan sampai akhirnya terpesona jatuh cinta. Maka saya sering simpulkan, tahapannya pertama paksa terus sampai kemudian masih berat, paksa saja. Kayak ngapa enaknya turu jam 3 jam 4 pagi, paksa tangi. Kayak ngapa boboe masjid, paksa. Kayak apa indahnya mungkin membuka medsos atau apa, begitu adzan ya ayu. Maka tadi sempat istri usul, berkomat subuh aja gasik-gasik ya, ngenteni ibu-ibu main bisa kopiah subuh. Ya perintahnya wasari cepetan. Lho ngisaten bisinya kali HP bae, apa berarti cepet-cepetan? Kalau semuanya diusahakan ya bisa, kecuali suatu saat terpaksa nyuwis berusaha cepet ya, pesan nyuci piring kan bisa ngomani. Soal nyuci, kecuali apa tadi kebelet lah, itu terpaksa namanya nggak bisa. Maka berlaku ketentuan hadis, pertama sari cepetan, ayo segera, jangan mengko-mengkoan. Memang perintahnya bahkan ajilu, kata hadis, ajilu bis sholat, cepetan ayo. Kalau terpaksa kemudian karena gara-gara kamar mandi kebelet dan sebagainya itu nggak bisa ditahan, jangan khawatir. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatu. Barang siapa sudah bersengaja akan melakukannya tapi ternyata karena suatu hal tidak bisa dilaksanakan, tetap dicatat baik. Sudah dicatat situ pahalanya. Nah makanya ya kita berusahalah, kita paksa. Lama-lama mudah terbiasa, makin lama makin terasa enaknya, yang akhirnya akan jatuh cinta. Di samping juga sekali lagi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah bercerita ataupun berdialog dengan Nabi Musa, Allah mengatakan wa alqa mahabbatan minni. Allah itu membuat Fir'aun yang tadinya bencinya setengah mati, namanya orang benci, dengar saja kadang-kadang udah jelek gitu kan, apa boleh beruh kayak gitu kan, baru mendengar udah sakitnya di sini gara-gara benci itu. Maka ada sebuah pepatah bahasa Arab yang barangkali bagus untuk direnungkan, habibaka haunan ma asa ayakuna baghidaka yauman ma. Kalau kamu mencintai seseorang ya yang sewajar-wajar saja lah, jangan seakan-akan pokoknya nek nyong ora karo bojo, kadang mendingan nyong ora boso. Kadang-kadang kalau ngomong seneng karo wong kayak begitu. Pokoknya sampai-sampai ada yang bunuh diri, ada yang apa, yang wajar saja. Karena apa? Allah mengatakan yang kita cintai belum tentu yang terbaik. Surat Al-Baqarah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi. Sebaliknya kalau kita posisi benci kepada sesuatu, pada seorang, yang wajar-wajar saja. Sebab ayyakuna habibaka yauman ma. Sebab bisa jadi orang atau sesuatu yang kita benci besoknya berubah menjadi orang yang paling kita cintai. Itu wajar itu, dan banyak terjadi itu. Ada anak-anak muda 2 orang laki perempuan, satunya senang satunya jelek gitu. Wait, dadi bojoku ya sorry najis boh temenan. Beberapa saat kemudian dadi bojone temenan. Itu banyak kejadian itu. Itu kalau kita sampai seperti itu kan jadinya nanti malu sendiri, ya yang sangit motorin kowe kan jadi bojone gitu. Nah ini masalah benci, tapi ya sedemikian bencinya Fir'aun sampai membuat sebuah keputusan kontroversi bahwa siapapun kalau bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Wa yastahyuna nisaum, yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi begitu melihat Musa oleh Allah dibuat hatinya menjadi tidak berdaya karena Allah kuasakan hatinya Firaun untuk mencintai Musa. Maka kita juga sebaiknya juga minta diberikan cinta oleh Allah. Tadi yang doa yang kita bacakan di depan. Dan barangkali itulah sepintas mengenai manisnya iman yang tentu masih sangat dangkal. Kita bisa mengkaji ulang dari berbagai media sosial, dari berbagai buku, dari berbagai kitab, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebagai orang beriman. Rasanya enak, manis, ibadah itu enak. Mungkin itu saja.
sekiranya ada hal yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan sekali lagi dalam melaksanakan ibadah-ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah lainnya, kita tidak pilih-pilih sifatnya, tanamkan dalam hati kalau ingin mendapatkan cinta Allah adalah fattabi'uni, mengikuti Rasulullah semaksimal mungkin. Nah, barangkali itu yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.